Nama saya Muhammad Deliang Alfarabi, panggil aja Deliang. Umur 13 tahun, penulis 80 plus buku, lahir di Taiwan, Taipei, besar di Inggris, dan sekarang tinggal di Indonesia. Sekilas tak ada yang berbeda dari penampilan anak kecil berkacamata ini. Nanti ketika MPLS-nya pulang. Oke, kita mulai ya. Namun siapa yang menyangka kalau anak berusia 13 tahun ini sudah menulis lebih dari 80 buku berbahasa Inggris. Muhammad Deliang Alfarabi atau akrab disapa Deliang adalah seorang penulis cilik asal Indonesia yang mendunia. Kegemarannya menulis diawali dari dorongan ayahnya untuk menuliskan kegiatannya sehari-hari di buku harian. Well, there are lots of factors kenapa saya suka menulis and how I was motivated into writing. It started off when my dad gave me a book, a diary, a journal to write anything inside it. Aku bisa nulis apa yang terjadi hari ini. I could write a made up story and so on. Terus suatu hari, my dad found this one story. It was called Clementine, and then he was amazed about the story. Like, it was interesting. So, because of that, my dad encouraged me to write my first series, which was a kids' picture book called Deliang the Deer. And then the second motivation came in. It started first with curiosity, and now it was because of the money. Because I had money, and then I could buy, what did I buy? I buy the bike, a tablet, and so on. So because of that, I continue to write, and in the end enjoy writing. Udah lama belum ngitung buku, jadi I mostly round it up, so it's around 80 plus books. Even I'm surprised I wrote that much. Most of them is from short stories, from kids' books, and a few of them are novels such as A Tale of Jay, Regal, The Last Guardian, and so on. Karya-karyanya bahkan pernah masuk dalam ranking 15 besar Amazon, sebuah situs buku digital di Amerika Serikat dan Inggris. Yang lebih istimewanya lagi, Deliang menerbitkan 4 novel berbahasa Inggris pertamanya ketika ia baru berusia 8 tahun. The process of how I make a book, well, when I was still new to writing, like when I wrote my first series, Deliang the Deer, I was mostly new, so I just wrote small sentences and the book was done. It was a picture book. And then when I stepped into the novel, I just wrote like parts of small stories and then combined it into one story. There was no real plot inside it other than maybe some connecting characters and so on. But now that I'm writing, I'm paying attention to the plot because, well, to make a story interesting, there has to be action, plot twist, and it has to be connected together. So now I mostly like create a rough idea of how the story is gonna go and slowly create the book. Bukan saya yang pingin dia jadi penulis, tapi ketika dia membuat ceritanya tuh sangat menarik gitu. Nah, karena dia ceritanya menarik dan saya seorang penulis, kenapa saya nggak guide dia menjadi penulis? Dan at the end of the day, ketika di training dan seterusnya, progresnya bagus dan dia hanya jadi seorang penulis gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ada beberapa layer parenting yang kami sangat konsisten untuk nerapin. Yang pertama misalnya adalah kami sangat peduli sama dunia literasi. Kayak banyak hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di dunia serba digital saat ini dengan menguatkan fokus mereka. Dan fokus anak-anak itu bisa diasah lewat dunia membaca kan sebenarnya. Tumbuh dalam keluarga yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya literasi, membuat Deliang akrab dengan buku. Kegemarannya membaca membuat wawasan Deliang menjadi luas dan daya imajinasinya tinggi. Inilah yang kemudian memberi inspirasi Deliang untuk tulisan-tulisannya. When I was still young, I loved
comedy books a lot. I love to read, what do you call it? Diary of Wimpy Kid, and I reread like over and over again because it was so funny. When I was young, I was so clicked to the comedy stuff, and then now I love reading fantasy novels. I now move to fantasy novels, going into different worlds, RPGs, and so on. Cuma memang dari dulu kami berprinsip bahwa bacaan anak-anak itu harus mereka yang pilih. Tapi orang tua yang meng-guide ya. Jadi karena dia pakai Kindle dan kita bisa ngontrol bacaannya seluruhnya. Jadi ya selama itu tidak terlalu mengganggu, we are totally fine. Tapi sejauh ini dia suka banget soal fantasi ya, novel-novel fantasi secara umum. Dia masih baca buku fisik ya. Kalau kita ke Peri Plus gitu, dia masih sering baca buku fisik. Cuman kan mahal banget ya buku fisik di sini. Kalau di UK dia banyak baca buku fisik. Kita bawa buku hampir 2.000 ke Indonesia sebenarnya. Tapi most of them sudah dibaca sama dia. Jadi akhirnya ada buku-buku yang udah untuk orang dewasa kan, which is dia belum saatnya. Jadi ya akhirnya mau nggak mau di Kindle gitu. Kan kita suka update ya, misalnya bulan ketiga di tahun sekian. Udah baca berapa buku? Misalnya saya udah baca berapa buku, Daisy udah baca berapa buku, Dilan udah baca berapa buku. Misalnya dia tahun ketiga, bulan ketiga udah baca 100 buku atau 90 buku. Masa sih gitu? Dicek gitu kan? Memang benar dia udah baca gitu. Karena memang bacanya cepat sekali. Saya pernah hitung bahkan berapa detik gitu-gitu. Memang make sense sih. Kayak dia spending 3 jam, 4 jam atau 2-3 jam, dia bisa ngabisin satu buku. I know it's very quick, kadang nggak masuk akal, tapi memang karena tiap hari kan baca ya. Ya itu mungkin skill at the end of the day, jadi sangat-sangat nggak bisa dinormalkan gitu secara umum. Prestasi Deliang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tuanya. Kami menemukan potensi anak sendiri-sendiri, tetapi ada fondasi parenting yang mendasar, yaitu dunia literasi tadi. Dari dunia literasi itu akhirnya nyambung kemana-mana, mereka jadi kreatif, mereka jadi suka bercerita, mereka jadi sangat kritis. Kenapa literasi itu jadi sangat penting? Tadi saya bilang ya, daya fokus itu membantu mereka untuk sabar dalam mengeksplor kapasitas mereka. Kemudian yang kedua, membaca dan dunia literasi itu membantu critical thinking tadi. Jadi ketika mereka mau ngerjain apapun, dua hal itu akan sangat membantu mereka untuk berkembang ya. At the end of the day, apapun itulah. Lebih kepada kita harus melihat dari sisi anak ya. Karena banyak orang tua, terutama tadi saya sempat mendengar bapaknya bilang Asian parent itu, melihat perspektif itu dari diri orang tuanya sendiri, bukan perspektif anaknya sebenarnya mereka seperti apa, maunya itu apa gitu ya, tidak dilihat gitu. Bagaimana caranya untuk melakukan itu? Ya kita banyak komunikasi dengan anak kita, di waktu-waktu santai itu kita obrolin, mereka itu memandang sesuatu itu seperti apa, mereka melihat sesuatu itu seperti apa, apakah menurut mereka apa yang mereka lakukan itu sudah benar atau salah, itu kita coba buka komunikasi gitu ya. Dan jadi bukan langsung memberikan instruksi, kamu harus misalkan sekolah ini, kamu harus ngambil les itu gitu. Tapi ditanyakan, apakah kamu mau misalkan untuk ngambil les ini, apa manfaatnya, kita jelaskan. Oh ada manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keputusan terakhir tetap kepada anak-anak kita karena mereka yang menjalani gitu kan hidupnya. Jadi kita istilahnya inform concern gitu ya. Mereka kita kasih tahu manfaatnya, kemudian kekurangannya apa. Biarkan mereka memutuskan sendiri dan biarkan mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka pilih tadi. Melihat point of view itu jangan hanya dari diri mereka sendiri, tetapi cobalah lihat dari anak dan kemudian setelah mereka membuat pilihan itu, ajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan yang sudah mereka ambil tersebut. Memiliki banyak kesibukan, bukan berarti Deliang melupakan tugas utamanya sebagai anak, yakni bermain. Ya, bermain dan berinteraksi secara sosial justru menjadi bagian dari masa pertumbuhan yang sehat. No, I'm actually not busy at all. Like especially on the holidays, I almost do nothing. So my schedule is mostly maybe getting up at around 4 and then praying tahajjud and then going to the masjid. When I go back, I either lie down reading some books or I write and then nothing else. I maybe continue writing in the evening. I rarely do it when it's noon and so on. And then all in the between, I just play. I don't do anything. I just maybe sleep
read books, watch, but that's all. So I mostly play throughout the day, and then writing and working is probably like a very small percentage of my day. Kalau dari perspektif saya dia banyak tidur ya. Sebagai seorang and it's totally fine. Saya suka tanda kutip banggain salah satu kebiasaan Deliang, yaitu bengong ya. Karena bagi saya bengong itu sangat-sangat penting untuk otak sebenarnya. Melamun, tapi jangan melamun kosong ya, tapi berpikir. Jadi Deliang itu salah satu kebiasaan yang menurut saya menarik adalah kebiasaan dia bengong. Dan ini membantu dia untuk berimajinasi dan seterusnya. Dia juga lumayan banyak tidur dan bermain, which is dua hal yang amat sangat penting di anak-anak ya. Karena gara-gara dua ini mungkin dia jadi fokusnya prima gitu. Jadi ketika nulis ya prima karena waktu bermainnya cukup, tidurnya cukup. Tadi bengong juga akhirnya dia jadi punya kemampuan untuk berpikir secara dalam ya. Segudang prestasi tak membuat Deliang jumawa. Ia tetap menjadi anak yang rendah hati dan mudah bergaul. Sangat baik kalau dilihat kepribadian Deliang itu sangat baik karena dengan kapasitas Deliang yang seperti itu ya kita tahu bersama. Namun adik Deliang ini tidak pernah istilahnya jumawa begitu. Dengan siapa saja dia bisa menerima, dengan siapa saja dia bisa berteman seperti itu tanpa membeda-bedakan. Selama ini interaksi sosialnya juga baik dengan teman-temannya, baik teman seangkatannya maupun teman-teman di atasnya ataupun di bawahnya. Jadi kalau ada teman yang kesulitan, Deliang juga cenderung suka membantu ya. Jadi senang menolong atau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Meski memiliki kemampuan menulis dan sudah memiliki banyak karya, siapa sangka Deliang justru bercita-cita menjadi seorang insinyur. At first, I want to be an engineer. I want to be someone who creates, the one to create spaceships, the one to create a new invention and something, because I love machines and creativity a lot. So I really want to be an engineer. That's my main, what do I want to be. It actually started, I didn't actually expect that I was going to be a writer. So it could be a good thing, could be a bad thing, but I think writing is a good thing because it helps me pour ideas into a book. And like I have so many creativity and ideas in my mind and I don't know where to put it. So it helps me into pouring those ideas inside a book. And what does it connect to being an engineer? Well, maybe other than creativity and ideas, I don't think there's much else, but I do enjoy writing. Deliang masih terus aktif menulis dan sedang sibuk menyelesaikan salah satu bukunya sambil membantu ayahnya menjadi penerjemah. Kisah Deliang bisa menjadi inspirasi bagi banyak keluarga di Indonesia. Pentingnya pendidikan literasi dan pola asuh yang tepat menjadi kunci keberhasilan untuk berkarya dan menggapai cita-cita. Kami berharap dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kami itu nantinya ini akan memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa bisa loh menjadi lebih baik, dan kemudian kami berharap dengan apa yang mereka lakukan itu mereka bisa bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Well, tips and tricks to love and reading books. Well, there are lots of ways to love reading books. You can get lots of those tips and tricks outside in the web and so on. But mostly you need to start with loving books, and you could start with something light and small, and also pick your own books that you love. Like if you love comedy, read comedy. If you love fantasy, read fantasy. Don't let other people limit you. Like most of the kids in Indonesia think that reading books is like buku PR. It has so many PR inside it, tugas and so on. So don't think that books is all about learning. No, books has a much different world around it. So you need to first love books,
before actually consistently reading it, like